Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadli Syah Muhammad Putra dengan NIM 241081710026. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tugas perancangan physical data model pada sistem rental paket digital. Pertama, saya akan menjelaskan user journey seperti yang terlihat di sini. User journey yang saya gunakan adalah user sebagai pengguna utama dengan tujuan untuk mencari, memesan, dan berinteraksi dengan pasangan digital sesuai dengan preferensi mereka. User journey ini terdiri dari 4 fase utama. Yang pertama adalah fase pencarian, di mana pengguna masuk ke dalam aplikasi dan melihat katalog pasangan digital yang tersedia. Pengguna dapat melihat foto profil, kemudian memilih salah satu talent yang untuk melihat informasi lebih detail seperti jenis layanan, durasi, tarif, serta mengecek ketersediaan jadwal mereka. Selanjutnya ada fase kedua, yaitu fase pemesanan dan penjadwalan. Di dalam fase ini, pengguna memilih jenis layanan seperti chat, video call, atau offline date. Kemudian menentukan durasi dan memilih slot waktu yang tersedia. Setelah itu, pengguna melakukan konfirmasi dengan menekan tombol buat pesanan. Fase ketiga yaitu fase interaksi layanan, yaitu ketika pesanan sudah aktif dan pengguna mulai berkomunikasi dengan talent melalui fitur chat atau call yang tersedia di dalam aplikasi. Sistem juga menjaga privasi dengan menyensor informasi sensitif seperti nomor kontak, talent, dan juga pengguna. Selanjutnya, fase terakhir atau fase keempat, di mana setelah durasi layanan selesai, sesi akan berakhir secara otomatis dan pengguna hanya dapat melihat riwayat chat tanpa bisa mengirim pesan kembali kepada talent. Selanjutnya saya akan menjelaskan user story seperti yang terlihat pada layar ini. Ini ada user story berdasarkan journey yang saya buat sebelumnya. Terdapat beberapa user story utama. Pertama, pengguna ingin melihat katalog pasangan digital agar dapat memilih pesanan sesuai preferensi. Kedua, pengguna ingin membandingkan beberapa talent berdasarkan tarif layanan dan durasi. Ketiga, pengguna ingin dapat melakukan pemesanan layanan sesuai waktu yang diinginkan. Keempat, pengguna ingin memilih jadwal yang tersedia agar tidak terjadi bentrok. Dan kelima, pengguna ingin berkomunikasi langsung di dalam aplikasi tanpa perlu menggunakan platform lain. Selanjutnya, saya akan menjelaskan physical data model seperti yang dilihat di sini. Terdapat 7 tabel utama dalam sistem ini, yaitu user, talent profile, service, schedule slot, orders, chat message, dan notification. Selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi setiap tabel dan relasinya. Yang pertama ada tabel user. Tabel ini digunakan untuk menyimpan seluruh data akun pengguna, baik sebagai user maupun talent. Data disimpan meliputi username, email, password, foto profile, dan role mereka. Role itu seperti talent atau pengguna. Selanjutnya, tabel ini memiliki relasi one-to-one dengan talent profile, serta one-to-many dengan order, chat message, dan notification. Selanjutnya, tabel talent profile. Tabel ini menyimpan informasi khusus talent seperti bio, rating, total review, atau layanan, dan status aktif. Tabel ini berrelasi dengan user secara one-to-one dan memiliki relasi one-to-many dengan service, schedule slot, dan order. Selanjutnya tabel service. Tabel ini menyimpan jenis layanan yang ditawarkan oleh talent seperti chat, video call, phone, dan offline date, termasuk harga dan durasi layanan pada setiap talent. Tabel ini memiliki relasi many to one ke talent profile dan one to many ke orders. Selanjutnya ada tabel schedule slot. Tabel ini digunakan untuk menyimpan jadwal ketersediaan talent, termasuk waktu mulai, waktu selesai, dan status jadwal. Tabel ini berisi many to one dengan talent profile dan one to many dengan orders. Selanjutnya, tabel kelima adalah tabel orders. Tabel ini menyimpan seluruh data pesanan seperti user, talent, layanan, jadwal, durasi, total harga, dan status pesanan. Tabel ini memiliki relasi ke user, talent, profile, service, dan schedule slot secara berelasi one to many dengan chat message dan notification.
Selanjutnya tabel 6 seperti yang terlihat di layar adalah tabel chat message. Fungsi dari tabel ini adalah digunakan untuk menyimpan komunikasi antara user dan talent selama sesi berlangsung, baik berupa teks, gambar, maupun file. Tabel ini berrelasi dengan orders dan user. Selanjutnya saya akan menjelaskan tabel ke-7, yaitu tabel notification. Tabel ini menyimpan notifikasi yang diterima oleh user seperti pesanan baru, konfirmasi pesanan, atau sesi terakhir. Tabel ini memiliki relasi dengan user dan order. Selanjutnya tabel dummy. Selain saya di sini juga membuat tabel dummy menggunakan Excel. Dan seperti ini, yang pertama ada tabel user. Saya mengisi ID, username, email, password hash, foto profile, role, kapan dibikin, dan kapan terakhir di update. Selanjutnya ada tabel dummy talent profile berisi ID, user ID, bio, rating, total review, roles and term, apakah aktif atau tidak, dan kapan akun itu dibuat. Selanjutnya service berisi ID, talent ID, service type, price per hour, minimal durasi, maksimal durasi, dan ketersediaan. Selanjutnya schedule slot, ID, talent, start, date time, and date time, status, kapan create ad, dan update ad. Selanjutnya ada order yang berisi ID, user ID, talent ID, service ID, slot ID, duration minutes, total price, status, meeting location, GPS consent, start ad, end ad, dan create ad. Selanjutnya chat message, saya isi pada sini ID, order ID, sender ID, message type, content, is censored, is read, dan kapan itu dikirim. Selanjutnya ada notification, ID, user ID, order ID, type, message, is read, dan create ad. Sebagai penutup, dengan demikian penjelasan mengenai perancangan physical data model pada sistem rental digital yang telah saya buat. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.